Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, madu wa nuslimu ala rasul karim amma ba'd. Allahumma alhimna marusda umurina wa izna min suri anfusina wa min syarri amalina. Sedaqallah. Alhamdulillah hadirin ya. Kita dikumpulkan di satu majelis yang sangat mulia. Majelis yang sangat dimuliakan. Yang mana majelis inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah, yang akan menurunkan daripada pertolongan Allah kepada kita. Karena majelis kita membesarkan, mengagungkan, memuliakan sabda-sabda baginda Rasulullah dan firman-firman Allah Subhanahu. Karena majelis yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, asma Allah, tidak disertai dengan selawat Nabi, tidak istighfar, maka majelis ini hadirin akan mengalami kerugian, kerugian yang akan kita alami nanti di akhirat. Hadirin yang hormati semua, kehidupan dunia ini hadirin walaupun sangat singkat, sangat terbatas waktunya, paling lama 70 tahun 80 tahun hadirin. Tapi inilah menentukan hidup kita Pak yang selama-lamanya. Apakah kita gagal, sukses, bahagia, celaka, tergantung waktu kita gunakan untuk manfaat, untuk kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia mencari kehidupan yang sekarang ini. Jadi ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan sebelum kematian, Pak. Manusia ini banyaknya memiliki kehidupan sebelum kematian, Pak, yang mana kehidupan setelah kematian ini kekal abad-abadan, selama-lamanya, Pak. Kalau kita bahagia selamanya. Kalau kita celaka selamanya. Kalau kita gagal selamanya. Jadi inilah yang menentukan hadirin. Maka hadirin orang yang pandai, orang yang bijak, itu orang memikirkan kehidupan setelah kematian. Ini orang yang pandai, Pak. Orang yang jenius itu memikirkan kehidupan setelah kematian. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sih Pak yang dituntut, yang diminta, yang diinginkan oleh Allah Pak kepada kita ini hambanya? Apa Pak? Ini kita sepahami Pak. Itu Allah menginginkan kita ini, hambanya ini, itu bagaimana kita ini mentaati Allah, ikut sunnah, amalkan agama secara kapah, secara sempurna. Baru situ akan datang kemuliaan, akan mendatangkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh keberkahan, kehidupan yang penuh kenikmatan, Pak. Karena apapun yang tidak sempurna, pekerjaan apapun tidak akan baikan. Apapun, Pak. Masak nasi nggak sempurna, apa Pak? Aron. Naik mobil nggak sempurna, badannya udah masuk ke dalam, kakinya di luar, maka tidak akan enak, tidak akan kenyaman. Apapun itu Pak. Begitu agama gitu. Jadi agama itu yang diingin Allah sempurna apa? Dan saat kita bertanya, Pak, siapa yang telah amal agama sempurna apa Pak? Itu dulu kita contoh Pak, bagaimana kehidupan Nabi dan sahabat, para tabi'in. Orang-orang terdahulu, pasabiquna awaluna mina muhajirin wal ansar, waladzina tabauhum bin insan rada'an huwa radu'an. Ini Pak orang-orang sukses, orang-orang yang telah sempurna amal agama. Tabi'un, siapa yang mengikuti dengan baik, maka dia pun akan
kehidupan juga akan baik. Kehidupan akan mendatangkan pertolongan Allah. Asal kita ikut. Man tasababi kaumin bahwa minkum. Barang siapa memilih satu kaum akan bersama orang yang ditiru. Kalau kita memilih orang yang sukses, orang yang telah dapat pertolongan Allah, kita pun dapat pertolongan Allah, Pak. Kita pun akan sukses. Kalau kita begitu orang yang sukses. Tapi kalau kita begitu orang yang gagal, orang yang sudah mendapatkan Allah benci, maka kita pun akan sama. Allah bikin kita gagal juga. Kita akan gagal hidup karena kita itu orang gagal. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah, hadirin, untuk memahami apa kehendak Allah, apa maunya Allah, ini memerlukan hidayah Allah, memerlukan daripada petunjuk Allah yang berupa hidayah dan topik hidayah. Nah, tanpa itu kita nggak bisa memahami apa makna-makna terkandung dalam rahasia-rahasia dari ilahi. Kita nggak bisa memahami, Pak. Ya, manusia paling pahamnya kalau saya punya harta banyak, bahagia. Kalau semua punya kedudukan tinggi, saya bahagia. Kalau punya semua rumah mewah, akan bahagia. Ini paham manusia banyak. Disitulah manusia mengartikan kebahagiaan salah. Manusia mengartikan kebahagiaan itu diukur dengan benda-benda materi, Pak. Ini salahnya, Pak. Jelaskan, Pak. Harta, pangkat, jabatan tidak ada hubungan dengan kebahagiaan manusia, Pak. Nggak ada kaitannya, Pak. Nggak ada hubungannya, Pak. Lain jalurnya, Pak. Harta, pangkat, jabatan dengan kebahagiaan manusia itu tidak ada hubungannya, Pak. Ini kita pahami, Pak. Berapa banyak orang yang telah sukses dunianya, bahkan punya kerajaan 7 benua, Fir'aun, Haman, Namrud. Tapi mereka kenal sama penciptanya, Pak. Enggak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, Pak. Maka Allah cantumkan dalam Quran itu laknatullah alaih. Digagalkan dia, Pak. Di dunia, Pak, apalagi di akhirat. Ini, Pak. Jadi walaupun kita ini rumah kubuk derita, makan sepiring berdua, Pak. Tapi kalau ada iman sempurna, Pak, indah, Pak. Masya Allah, indah. Dikatakan tai kucing pun rasa coklat, Pak. Kalau ada agama, ini sudah membuktikan, Pak, bagaimana dulu perasaan. Kehidupannya bagaimana, Pak? Masya Allah. Bagaimana bila coba ini dia mengalami suatu dijolimi lah, dimasukin, ditaruh di batu yang besar, dicemeti siang malam, sehingga menderita fisiknya, Pak. Tapi batinnya bahagia, melebihi daripada sakitnya jasmaninya. Batinnya puasa Allah, ya, Pak. Sehingga apa jadi Masya Allah? Sehingga ibu ditanya, ya Bilal, nikmat apa yang kau rasakan ketika kamu hidup di dunia? Apa jawab Bilal? Ketika aku dicemeti di padang pasir, itulah nikmat yang aku rasakan selama aku hidup di dunia. Itu enggak logika, Pak. Enggak bisa logika, kan? Harus menderita, kan? Padahal dia pernah jadi gubernur Damsik, enggak mengatakan saya pernah jadi gubernur Damsik. Itulah yang saya alami kebahagiaan, bukan itu, Pak. Tapi ketika dicemeti, ketika dia disiksa bergantian, Pak, misalnya. Tapi itulah kenikmatan. Jadi, Pak, kalau kita taat sama Allah, Pak, kondisi apapun tetap nikmat, Pak. Sekalipun dibakar di api tetap nikmat, Pak. Bagaimana Ibrahim salam, Pak, dibakar, Pak. 40 hari, Pak. Api yang begitu besar, Masya Allah, Pak. Itu Namrud nyaman, Pak, di dalam api. Kenapa? Dia ada Allah. Dia ada Tuhan Allah. Dia ada mayatullah bersama mereka. Ini, Pak, kalau kita ada iman yang sempurna di dada kita, Pak. Ini, Pak, kita pahami, Pak. Iman apa sih, Pak? Iman itu kita meyakini perkara-perkara yang nampak ini jangan kita
dipercaya. Jangan diyakini, bohongkan. Itu iman, Pak. Kau meyakini harta bahagia, kau meyakini ini obat bisa menyembuhkan, itu iman rusak. Kau meyakini kantor bisa mendatangkan rezeki, uang, bohongan, Pak, bohong. Yang ngasih rezeki saya bukan kantor, yang ngasih sehat bukan obat, yang bikin mudah saya bukan karena saya banyak harta, tapi saya taat pada Allah. Kondisi apapun taat pada Allah pasti bahagia. Apapun kalau taat pada Allah pasti sukses. Ini Pak kuncinya, Pak, yang kita pahami ya, Pak ya. Ini jangan sampai salah paham, Pak. Nanti gagal paham merepotkan. Gagal paham merepotkan. Jadi harus benar, Pak, paham. Hadirin, pangkal segala kerusakan, pangkal segala musibah, pangkal segala kesusahan, Pak, kena salah iman, salah mengartikan keimanan. Itu Pak, pangkal segala musibah. Di dunia akan dia rugi, di akhirat juga dia akan binasa. Kena salah iman, Pak. Iman, Pak, pondasi yang saling penting, Pak, untuk kehidupan kita yang dunia dan akhirat yang selamat. Jadi iman itu manusia itu sukses atau gagal tergantung iman yang dimiliki, Pak. Setelah iman sempurna, Pak, apa, Pak, kaitannya? Itu amal akan baik, Pak. Ya enggak, kalau iman baik, amal baik. Iman amal itu satu paket, Pak. Satu paket, Pak. Iman baik, amal pasti baik. Dengan baiknya iman, yakin hanya Allah pada Allah. Perbuatan-perbuatan pun semua dari Allah, mulia pun dari Allah, hina pun dari Allah. Apapun yang menimpa dia baik kepada Allah. Musibah pun dia baik kepada Allah. Inilah iman, Pak. Maka indah. Kemiskinan indah, dikasih kekayaan juga indah. Maka orang beriman, Pak, cirinya dikasih harta tidak merasa dia bangga, dikasih miskin pun dia merasa bersedih. Sama aja, Pak. Enggak ada kesan lah, ya. Jadi rakyat, jadi raja sama aja. Emas dengan dengan tanah sama aja, Pak. Sama aja. Ini iman, Pak. Enggak ada kesan ke orang berimannya. Inilah, Pak, iman seperti itu, Pak, yang kita akan kita tua, yang kita harus punya, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, semua itu perlu ada langkah-langkah. Perlu ada estafet, tangga-tangga. Untuk arah itu. Gak bisa langsung dari SD langsung mau ke universitas. Langsung S1 nggak bisa, Pak. Harus SD, SMP kan, SMA baru ke universitas. Begitu gak iman, begitu Pak agama, Pak. Hadirin, di kalangan sahabat aja pun, hadirin, itu pemahamannya beda, Pak. Di kalangan sahabat aja perbedaan pemahaman beda, apalagi sekarang, Pak, Masya Allah. Jadi kepahaman agama tergantung pengorbanan seseorang. Banyak korban lagi, pikir agama ada, maka pemahaman pun beda lagi, Pak, pahamannya. Nah, ini satu dibuktikan, Pak. Ketika agama dikatakan hari ini telah kusempurnakan agama, Islam. Dan aku ridho Islam agama kamu, aku ridho. Hadirin setelah mendengar ayat itu, maka para sahabat, Pak, gembira. Semua gembira, Pak. Umar, Utsman, Ali gembira. Karena merasa agama sempurna, udah sempurna. Mereka gembira. Tapi ada para sahabat, Pak, yang menangis. Menangis, Pak, mendengar agama sempurna. Menangis, Pak. Maka ditanya oleh sahabat, mengapakah Abu Bakar Siddiq malah menangis agama sempurna? Lalu apa jawab Abu Siddiq? Sahabatku, tahuilah, bila mana agama sempurna tidak tambah lagi, berarti tugas Nabi tugas sempurna, udah beres. Maka berarti arti kata Nabi akan meninggalkan kita selama-lamanya. Maka semua baru menangis, Pak. Katanya gembira, malah menangis. Aja gitu. Di antara sahabat pun pemahamannya, Pak, nggak sama. Lain korban, lain paham. Karena di antara sahabat, Pak, yang banyak korban, ya itulah wasi, Pak. Sampai seluruhnya hartanya habis. Hartanya
Ketika di perang Tabuk Pak, itu Abu Bakar Siddiq membawa semua hartanya Pak untuk perjuangan Islam, untuk pengorbanan daripada agama wujud sempurna. Jika ditanya Rasulullah Pak, Abu Bakar Siddiq apa yang kau tinggalkan? Allah Rasulnya saja. Habis Pak. Masya Allah. Begitupun Umar tanya, berapa yang kau tinggalkan? Separuh untuk agama, separuh untuk keluarga. Isman sepertiganya Pak. Itu Pak pengorbanan semua. Mereka pengorbanan Pak. Sehingga bila mana Pak ditimbang, diukur semua amal-amal baginda umat Rasulullah sampai ini kiamat Pak. Tidak bisa menyaingi amalnya baginda, menyaingi daripada amalnya Abu Bakar As-Siddiq Pak. Nggak bisa menyamai Pak. Nggak bisa Pak. Umatnya Rasulullah Pak sampai bayi lahir Pak orang Islam, nggak bisa menyaingi daripada amalnya Abu Bakar Siddiq Pak. Nggak bisa Pak. Tetap menyebelah lebih besar Abu Bakar Siddiq Pak. Karena dia korban. Dan pertama-tama Islam masuk Islam ya, kalau nggak salah ya Abu Bakar Siddiq Pak. Nah, sebelumnya kan Khadijah. Nah itu Pak. Makanya metode Nabi Rasul dengan metode Nabi Musa beda Pak dakwahnya. Beda Pak. Kalau Rasulullah pertama perintah dakwah diperintahkan kepada yang paling dekat dulu Pak, istri dulu yang diislamkan. Nah, tapi kalau Nabi Musa tidak Pak. Pertama kali diperintahkan jadi nabi yang sudah kepada Fir'aun, raja yang berjenis, raja yang mengaku diri Tuhan. Begitu Pak. Pak, kalau kita sekarang begitu dakwah, disuruh pada dakwah sama pembesar, wah kita nggak mampu Pak. Itulah Pak, kita dikasih keringanan Pak. Maka dakwahnya Pak, itu bagaimana kita ini mengajak dulu istri kita dulu yang kita enggak, tetangga kita, anak kita, gitu. Kalau kuamis pun walaupun naro, janganlah dirimu alimu dari api neraka. Jadi keluarga kita Pak bukan kita yang kasih ini uang, kamu sehari ini buat sehari, ini buat sebulan, bukan. Tapi kenakan istri kita kepada Allah, kenakan istri kita kepada kehebatan Allah. Ini Pak tugas kita. Nanti akan jadi pertanyaan, akan jadi hujah. Istri kita nuntut, anak kita nuntut, tangga kita nuntut Pak. Karena kita enggak mengajak, menyampaikan, menyuruh kepada keagungan Allah, kemuliaan Allah, kehebatan Allah, la ilaha illallah. Ini Pak. Jadi itu Pak yang penting Pak. Di agama ini, untuk memahami agama ini perlu pengorbanan. Perlu ada usaha yang dibuat. Tanpa usaha Pak nggak akan wujud apapun. Kita ingin punya mobil, berusaha. Kita ingin punya rumah, berusaha. Kita ingin istri, berusaha. Nah kalau cuma doa aja bisa nggak? Cuma doa aja minta istri nggak dapat istri. Cuma doa aja pengen rumah nggak bisa Pak. Itu agama juga sama. Perlu perjuangan. Perlu ada satu pengorbanan. Baru akan wujud Pak agama sempurna. Ya, kalau sempurna agama wujud Pak, insya Allah Pak. Di dunia kita akan indah, di kubur kita akan nyaman, di masar, di meja, di sirot, sampai mulus ke surganya Allah Pak. Tidak ada lagi hambatan lagi Pak. Mulus Pak. Sebagaimana jalan tol. Kalau ada agama Pak enak Pak. Atau sampai ke surga. Enak Pak. Ini selamat ya. Mudah-mudahan ya kita bisa dipahami dan diamalkan. Bukan hanya sekedar tahu Pak agama, tapi dipahami. Kalau paham tak dia tahu diamalkan. Kalau ngerti ya tahu, saya tahu tapi nggak diamal, itu bukan paham Pak, itu baru sekedar ngerti. Ya nggak, baru sekedar ngerti. Nah, hanya orang dikasih daya lah yang bisa memahami agama dengan secara baik, sesuai dengan apa yang akan maunya Allah, itu kita lakukan. Apa maunya Allah, itu maunya kita. Nah, sehingga Allah, apa pembicaraan Allah, keinginan Allah sama keinginan kita. Inilah Pak yang akan kita mau arah itu Pak. Itu Pak yang kita mau arah bagaimana kehendak Allah sama dengan kehendak kita. Maunya Allah sama maunya kita.
tidak Allah nggak suka, kita pun nggak suka. Nah, inilah Pak para wali Pak, yang mereka udah seini dengan Allah Pak. Udah tujuan, selaras Pak. Masya Allah, kalau kita sudah itu Pak indah Pak. Apa Pak syaratnya? Tekan nafsu, gampang kan? Tekan nafsu. Nafsu pertama apa? Tekan pertama, langkah kedua surga, langkah kedua Allah ridho Pak. Tapi kalau nafsu kita ikutin, Masya Allah Pak, bukan Allah ridho, Allah murka, dapat neraka Pak. Ya nafsu itu bahaya Pak, Masya Allah. Nafsu diikutin, setan dia teman. Wah, jadikan suatu musuh kita. Jangan setan jadikan teman, Masya Allah. Setan itu musuh kita nyata Pak, yang nggak nampak oleh mata indera kita. Ini Pak, setan melihat kita nggak melihat setan. Kalau kita berantem Pak, main tinju ya. Kita kan yang menang siapa? Tinju Pak, di ring. Yang satu ditutup mukanya, yang satu terbuka matanya Pak. Kira-kira kalau main di ring tinju Pak, yang menang siapa? Ya, yang melek. Nah setan melihat kita, pahala kita, dosa kita, lihat Pak. Jadi yang menang siapa? Ya setan. Ya dengan cantik kita KO Pak. Tapi kalau dia tahu caranya, udah tahu kita menghadapinya, mudah Pak, KO setan Pak. Mudah Pak, karena kita tahu caranya. Nah ini Pak, kita nih banyak mujakarah Pak ya, insyaallah. Mudah-mudahan inilah yang kita mujakarahkan. Semoga kita ini Pak selalu dapat rahmat bimbingan Allah, sehingga kita mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Selapa ya? Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa dia?